Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hepri Dwi Sandi. NPM saya 1964064. Saya dari reguler pagi 4B Banjarmasin. Dosen pengampu saya Bapak Adi Surya, STMT. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan Islam di Kalimantan. Sejarah Islam. Perkembangan Islam di Kalimantan. Islam di Kalimantan Selatan pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Proses masuknya Islam ke Indonesia telah dinilai dan diungkapkan oleh banyak ahli. Tahap proses di Nusantara terbagi menjadi 3 fase, yaitu proses kedatangan di abad ke-7, proses penyebaran di abad ke-11, dan proses perkembangan di abad ke-13. Hal ini juga memberi pengaruh pada proses kedatangan, penyebaran, dan perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Tulisan ini adalah kajian pustaka yang berusaha memberikan gambaran tentang proses Islamisasi Kalimantan Selatan meliputi kedatangan, penyebaran, dan perkembangan Islam pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Kedatangan Islam di Kalimantan Selatan tentunya tidak luput dari jaringan Islamisasi Nusantara. Hal tersebut tidak lepas dari jaringan perdagangan Nusantara, yang salah satu penggeraknya adalah para pedagang yang telah memeluk agama Islam. Penyebaran Islam di Kalimantan Selatan. Proses penyebaran Islam di Kalimantan Selatan akan berpusat pada seorang pewaris sah kerajaan negara Daha yang bernama Raden Samudra. Proses penyebaran Islam di Kalimantan Selatan secara terang-terangan dimulai dengan kontak antara Pangeran Samudra dengan Kerajaan Demak. Pada saat itu, Pangeran Samudra meminta bantuan pasukan ke Demak untuk berperang melawan pamannya, Pangeran Tumenggung, dalam merebut tahta kekuasaan negara Daha. Pada saat itu, ia menghadapi bahaya yang berat, yaitu kelaparan di kalangan pengikutnya. Atas usul Patih Masih, Pangeran Samudra meminta bantuan kepada Demak yang merupakan kerajaan terkuat setelah Majapahit. Surat kepada Kerajaan Demak dari Pangeran Samudra. Salam sembah, putra Andika Pangeran di Banjarmasin datang kepada Sultan Demak. Putra Andika, menantu Nugraha, meminta tolong bantuan tandingan lawan sampean. Karena putra Andika tersebut, kerajaan lawan pernah pemerintah, yaitu namanya Pangeran Tumenggung, tiada dua-dua. Putra Andika yaitu masuk pengulap pada Andika, maka persembahan putra Andika intan 10 biji, pekat 1000 galung tudung, 1000 buah damar, 1000 kandi, jerangan 10 pikul, dan lilin 10 pikul. Hubungan dua kerajaan. Hubungan Banjar dan Demak telah terjalin dalam waktu yang lama, terutama dalam hubungan ekonomi perdagangan yang kemudian berlanjut dalam hubungan kemiliteran. Sultan Demak menyanggupi permintaan bala bantuan tersebut dengan syarat apabila menang Pangeran Samudra dan pengikutnya mau memeluk agama Islam. Awal dari penyebaran Islam secara terang-terangan. Inilah awal dari penyebaran Islam secara terang-terangan yang dilakukan oleh Demak ke Kalimantan Selatan. Akhirnya Pangeran Samudra berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung dan berhasil merebut negara Daha dan pelabuhan Muara Badan.
Peristiwa ini terjadi pada 24 September 1526 yang kemudian diabadikan menjadi hari jadi kota Banjarmasin. Masuk Islam Pangeran Samudra Selatan. Penghulu Demak yang diulis untuk mengislamkan Pangeran Samudra dikenalkan dengan nama Kitab Dayan melihat dari jabatan kepenghuluan Demak. Maka pada masa 1521 dan 1524 penghulu Demak dipegang oleh penghulu Rahmatullah. Dengan demikian Khatib Dayan bukanlah seorang penghulu Demak, tetapi hanyalah seorang utusan dari penghulu Demak yang bertugas untuk mengislamkan Pangeran Samudra dan seluruh pengikut Banjarmasin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.